salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang jumpa lagi pada minggu hari ini. Kita akan beribadah. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020, tepatnya 27 Desember tahun 2020. Saya yakin bahwa Bapak Ibu bersuka cita semua dapat mengakhiri tahun ini, semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita memuji Tuhan. Kidung Keesaan nomor 19 ayat 1-2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar. Mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ayat yang kedua. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kebaktian raya minggu ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah nats pembimbing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan pimpin sampai di akhir tahun ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali mendukakan Roh Kudus. Pikiran kami, perkataan kami, sikap ataupun tindakan kami seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami memberontak kepada Engkau ya Tuhan, dan itu adalah dosa. Maka saat ini Tuhan, di dalam segala kesadaran,
Kami datang mengakui segala dosa kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami memohon kiranya Engkau berbelas kasihan. Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, tubuh kami, seluruh keberadaan kami. Kiranya Engkau sucikan sehingga kami layak ya Tuhan menghadap Engkau di dalam kekudusan. Kami layak untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, secara khusus melalui kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau mendengarkan doa kami. Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami meyakini ketika kami sungguh-sungguh dengan iman mengaku dosa, Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Berkat kemurahan-Mu, mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini,
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan. Bahkan kami akan mengakhiri tahun ini tidak lama lagi. Semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terutama kepastian keselamatan, hidup yang kekal yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Anugerah terbesar Tuhan sudah sediakan. Maka kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu hari demi hari senantiasa ada, bahkan sempurna dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kami sama-sama diteguhkan, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sedia, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya. Yesaya pasal 61, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan pasal 62 ayat 3. Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan 62 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, oleh karena kita terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, adalah Allah yang menyertai kita, sebagaimana tema Natal kita beberapa hari yang lalu. Dan hari ini, berdasarkan firman Tuhan ini, ada tema yang sudah ditetapkan,
tema kita minggu ini adalah berkat hidup dalam Tuhan. Berkat hidup dalam Tuhan. Itulah tema kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya dan juga nabi-nabi yang lain ya, bahwa dia lahir untuk kita, maka kita pun harus lahir untuk dia. Kita harus dilahirkan kembali secara rohani, sehingga kita bisa menikmati persekutuan yang kekal bersama dengan dia. Saudara pasti pernah mengingat kisah tentang Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3. Nikodemus datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka jawab Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Yang dimaksud adalah kelahiran baru secara rohani, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya bahwa seseorang dapat mengalami berkat-berkat Tuhan, haruslah sudah mengalami kelahiran baru secara rohani. Itu juga yang terus disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Yehuda, bahwa kalau mereka mau mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat lebih jauh lagi tema kita ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kita berkat hidup di dalam Tuhan. Pertama, berkaitan dengan tema berkat hidup dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Itu hal yang pertama yang sangat penting. Kita tentu sering mendengar ungkapan atau kalimat diberkati untuk menjadi berkat. Ungkapan ini seringkali dihubungkan dengan Abraham ya, di dalam Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil oleh Tuhan, kemudian diberkati dan diperintahkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Setiap orang pasti ingin diberkati, betul ya? Semua kita pasti ingin diberkati. Namun keinginan tersebut haruslah dihubungkan dengan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Jadi jangan hanya mau berkatnya, tapi tidak mau Tuhannya. Nah itu tidak bisa. Nabi Yesaya memberikan teguran kepada bangsa Yehuda agar mereka meninggalkan segala berhala-berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Supaya mereka meninggalkan segala dosa yang tentu mendukakan hati Tuhan. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Itulah yang terus diserukan oleh Nabi Yesaya. Kalau mereka mau mengalami berkat-berkat Tuhan, harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala berkat. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus juga memberikan pengajaran kepada muridnya supaya mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya mereka diberkati. Tadi sudah kita baca ya, Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Yesus menekankan supaya murid-muridnya, supaya orang-orang percaya memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Artinya berkat itu akan didapatkan ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Inilah yang merupakan hal yang inti. Bahwa syarat untuk menerima berkat Tuhan haruslah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya apa? Hidup di dalam Tuhan berarti kita mengikuti firman-Nya atau menaati segala kehendak-Nya. Itulah hidup di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hal yang pertama, hal yang mendasar. Tuhan adalah sumber segala berkat. Lalu yang kedua, berkat-berkat apa yang kita peroleh ketika kita hidup di dalam Tuhan? Berkat sering digolongkan menjadi dua bagian. Ada berkat umum dan ada berkat khusus. Kadang juga disebut ada berkat jasmani dan ada berkat rohani. Dalam pengertian luas bahwa segala sesuatu yang ada pada kita dan yang bisa kita nikmati itu merupakan berkat Tuhan. Namun tentu saja sebagai orang percaya, sebagai orang beriman,
kita tentu harus mengidentifikasi mana yang bersumber dari Tuhan dan mana yang tidak. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang tidak benar, tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nabi Yesaya menggarisbawahi bahwa berkat yang berasal dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan sukaria, akan mendatangkan sorak-sorai, akan mendatangkan damai sejahtera di hati. Itu tadi yang kita baca di dalam ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Ya. Kemudian digambarkan bagaimana orang yang bersukacita di dalam Tuhan, digambarkan atau diibaratkan seperti mempelai laki-laki yang sangat bersukacita ketika menemui atau melihat pasangannya mempelai wanita. Luar biasa sukacitanya. Itu gambaran kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan. Lalu berkat apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Kalau kita melihat Yesaya 61 dari awal, maka di sana kita akan melihat ada berkat umum, tapi juga ada berkat khusus. Jadi apa yang Tuhan sediakan? Pertama, bicara tentang berkat-berkat umum. Berkat umum ini berkaitan dengan segala bentuk pemeliharaan Tuhan, atau disebut dengan istilah providensi. Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Jika kita perhatikan Yesaya 61, maka Tuhan disebutkan di sana berjanji untuk memberkati umatnya. Apa saja yang dijanjikan? Ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Tuhan berjanji memperbaiki segala kerusakan tempat atau kota mereka. Ini bicara tentang tempat kediaman, tempat tinggal. Bahwa orang-orang luar akan melayani atau bekerja bagi mereka. Ini bicara tentang bahwa ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Orang lain bisa Tuhan pakai menjadi penolong bagi umatnya. Ayat yang kelima. Bahwa mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Ini berkaitan dengan segala kebutuhan. Kebutuhan materi Tuhan siapkan. Ayat yang keenam. Bahwa umat akan mendapat warisan 2 kali lipat dan ada sukacita yang abadi. Ayat yang ketujuh. Bahwa mereka akan diberi keberhasilan dan keturunan yang terkenal serta diberkati oleh Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah ini luar biasa ya. Bapak Ibu bisa membaca lagi lebih teliti nanti. Yesaya 61. Itu bicara tentang berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan kalau kita melihat bagian lain, misalnya kalau kita membaca Mazmur pasal 23, dan saya harap Bapak Ibu tidak melupakan itu ya, kita mengingat itu. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus meyakini pemeliharaannya yang sempurna. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu sudah terjamin. Bukan saja bicara tentang kehidupan fisik atau kehidupan materi. Tetapi juga kehidupan psikis. Tapi bukan hanya psikis, tapi juga kehidupan spiritual atau kehidupan rohani. Jadi pemazmur mengakui bahwa sebenarnya ketika aku hidup dalam Tuhan, ya Tuhan ada di dalam aku itu sudah cukup. Tetapi di sana juga dinyatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan Sang Gembala, ternyata segala sesuatu Tuhan sediakan menurut kehendaknya, menurut kerelaan kasih-Nya. Hidupnya sudah diberikan untuk kita. Maka kita harus percaya yang lain juga akan ditambahkan. Amin. Amin ya. Selain itu dikatakan bahwa Dia memberi damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kasih. Sehingga kita bisa mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dia memberi segala kebutuhan kita. Kebutuhan apa yang tidak Dia beri? Makan, minum, tempat tinggal, segala fasilitas yang kita butuhkan. Tuhan persiapkan bagi kita yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Tuhan memberikan secara komplit, secara sempurna. Tetapi sekali lagi itu menurut kehendak-Nya. Bagian kita adalah percaya, tetap taat untuk melakukan perintah-Nya. Sebab saya selalu menyatakan ketaatan pastilah akan mendatangkan berkat. Amin. Lalu yang kedua ada berkat khusus. Ini bicara tentang keselamatan.
Di dalam Yesaya 61 ayat 10, di sana disebutkan, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan didasarkan kepada kebenaran Allah, bukan berdasarkan kebenaran atau kebaikan manusia. Keselamatan adalah kebutuhan utama manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan keselamatan itulah yang dijanjikan sekaligus yang ditawarkan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, maka dia diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kemudian kalau kita membaca lagi dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyebutkan di sana bahwa sebagai anak Allah tentunya ya, saudara dan saya, kita dapat berseru, ya Abba, ya Bapa. Ini satu panggilan yang begitu akrab, relasi yang begitu dekat, yang begitu intim. Kita memanggilnya sebagai Bapa kita. Saudara-saudara, ini adalah berkat istimewa. Ini adalah berkat spesial. Dahulu kita adalah tawanan, budak atau hamba. Tapi sekarang kita diangkat menjadi anak Allah. Dan ketika kita diangkat menjadi anak Allah, diberikan kuasa. Dan kita diberikan warisan kerajaan Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini adalah berkat spesial. Dahulu kita berada di bawah kuasa maut, kuasa dosa, bahkan iblis. Tapi sekarang kita sudah merdeka dari semuanya. Dan kita memiliki kemenangan serta hidup yang kekal. Ini adalah berkat rohani yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak bisa kita usahakan dengan segala upaya kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih karunia Tuhan. Ini berkat spesial. Luar biasa. Berkat hidup di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, tujuan pemberian berkat. Tuhan memberkati kita agar kita dapat menikmatinya. Menikmati segala berkat itu. Dan kita bersuka cita. Kita berbahagia di dalam Tuhan. Namun selain itu, pemberian berkat bertujuan agar melalui kita ada orang lain yang diberkati. Maka kita disebut menjadi saluran berkat. Channel of blessing. Yesaya menyebutkan bahwa seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yesaya 61 ayat 11. Juga di dalam Yesaya 62 ayat yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Tuhan memberikan berkatnya agar kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Agar kita hidup rendah hati. Agar kita tetap mengucap syukur. Tetapi yang terpenting dikatakan bahwa ketika Tuhan memberkati kita, supaya kita menjadi saluran berkat, kita menyaksikan segala kebesaran Tuhan, segala perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Supaya mereka yang belum mengenal Tuhan, akhirnya bisa mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pemberitaan kita, orang-orang yang percaya, yang sudah hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai penutup sekaligus aplikasi. Pemazmur pernah berkata bahwa waktu hidup kita di dalam dunia ini singkat. 70 atau 80 tahun saja. Itu pun kalau sudah seperti itu dikatakan ada penderitaan, ada kesukaran. Namun saudara-saudara, yang terpenting sesungguhnya bukan masalah berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Akan tetapi kita mengetahui tujuan hidup kita selama kita hidup di dalam dunia, itu yang terpenting. Dan bagaimana kita memenuhi tujuan itu. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Di masa-masa Natal, di masa-masa tahun baru, Tuhan pasti terus memberkati kita. Sebenarnya bukan hanya Natal dan Tahun Baru. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, seringkali masa Natal dan Tahun Baru menjadi momentum bagi kita secara spesial, secara khusus untuk kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Mari kita mengaplikasikan
hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Mungkin terhadap tetangga, lingkungan di mana kita tinggal, apa yang bisa kita beri sebagai bingkisan Natal misalnya ya. Itu bisa kita lakukan walaupun kecil. Tetapi tentu itu berdampak, bermanfaat dalam membangun kesaksian kita, relasi kita dengan lingkungan, dengan sesama. Tetapi terlebih bahwa kita juga memang harus memberitakan kebenaran. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan ungkapan ataupun pujian, hidup ini adalah kesempatan. Pasti semua tahu ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tentu kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk menghasilkan buah yang kekal, kesempatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya di dalam Dia, di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tentu bersuka cita. Sekali lagi, kita semua bersyukur karena kita sudah mengalami Tuhan. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sudah memiliki kepastian keselamatan secara pribadi. Amin ya. Jangan sampai ada yang ragu ini. Ya, kita semua sudah memiliki kepastian keselamatan itu di dalam hidup kita. Tetapi tentu kita terlebih bersuka cita. Terlebih kita akan bersukaria ketika ada orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil, melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Itulah yang Tuhan nantikan, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat, kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita kiranya tetap hidup di dalam Tuhan, karena hanya hidup di dalam Tuhanlah maka kita akan diberkati. Dan jangan lupa ketika kita sudah diberkati, kita harus menjadi saluran berkat. Selamat menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan, untuk menyampaikan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk kami semua jemaat-Mu dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat mengaplikasikan, kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Juga kami informasikan bahwa kita juga bisa memberikan persembahan khusus untuk sewa ruko D47 yang kontraknya akan berakhir pada bulan Maret 2021. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sembari kita menaikkan pujian Kidung Keesaan nomor 495 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan memberikan persembahan syukur kepadamu. Kami tahu bahwa segala berkat itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan sekarang kami memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga persembahan yang kami kumpulkan boleh dipakai dalam pekerjaan yang mulia melalui jemaat-Mu Pauk Pukris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu di dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan tiap-tiap hari. Berkat-berkat secara jasmani maupun berkat-berkat secara rohani merupakan paket yang lengkap yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur atas semua pemberian Tuhan, atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penginjil, misionaris, juga para penatua-penatua gereja. Kiranya Tuhan memakai semua hamba-hamba-Mu untuk terus melayani dengan sukacita, terutama supaya semua hamba-hamba-Mu memiliki hati Bapa, hati yang misioner, yang memiliki hati mau melayani, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Doa kami secara khusus untuk Pak Charles keluarga yang ada di Kamboja. Kiranya Tuhan memberkati mereka di sana. Kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka di sana tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin, mengendalikan negara ini, supaya tetap aman, dijauhkan dari segala kekacauan, dijauhkan dari segala perpecahan. Tetapi Tuhan terus memberkati melalui pemerintah yang ada, presiden dan wakil presiden, semua kabinet, bahkan semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberkati mereka supaya tetap melaksanakan semua tugas-tugas dengan satu hati, sesuai dengan visi misi yang ada untuk memajukan negara Indonesia kepada kemajuan demi kemajuan di dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan, dan berbagai bidang lainnya. Tuhan, doa kami juga supaya Engkau menolong dalam masa-masa yang sulit menghadapi pandemi COVID-19.
Tuhan terus memberikan bijaksana kepada pemerintah untuk dapat menangani kasus-kasus yang ada pada saat ini. Banyak pasien yang terpapar, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi di rumah-rumah. Kiranya Tuhan bekerja, memberikan kekuatan kesehatan kepada para medis, dan melalui semua upaya yang dilakukan, kesembuhan terjadi di mana-mana. Dan kerinduan kami supaya COVID-19 segera berlalu. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran juga kepada setiap kami, supaya kami pun dapat menjaga diri kami, mengikuti protokol kesehatan yang sudah diaturkan. Dan di atas semuanya kami percaya Engkau gembala kami, Engkau pemelihara kehidupan kami. Engkau kiranya senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekebalan tubuh. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua anggota jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati orang tua yang sudah lanjut usia. Doa kami untuk Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Opusunggu, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Opa Fari dan Ibu Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, Bapak Sabar Gultom, Eyang Ien Mas Paitela, dan mungkin masih ada yang lain yang sudah lanjut usia. Kami berdoa supaya dalam masa tua Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau terus meneguhkan iman mereka dan pakai mereka menjadi teladan iman bagi banyak generasi. Kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang juga dalam kelemahan tubuh, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Selvi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialuk, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Nikodemus Sabudin, Opung Cindy Halohok, Bapak Sumiharjo Pak Pahan, Ibu Endang Siswati, Bapak Eko Tatit, Putri Agape, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebutkan. Kami berdoa kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memberikan kesembuhan, dan kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka, dan terutama berikan mereka iman dan pengharapan supaya mereka tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan juga anak-anak di SLB Kiriakon. Tuhan juga melawat mereka, memberikan kekuatan iman, dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Mereka pun tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Berkati orang tua, berkati guru-guru mereka juga. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan beberapa anggota jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera. Doa kami untuk Ibu Lucy Natalia Rompis, untuk adik Frederick Jetro Benediksio, Ibu Daisy Elka Nata Tengor, Ibu Christine Kusumastuti, Ibu Hana Asna Maksum, Ibu Lenawati Wijaya, Bapak Tatit Eko Wicaksono, dan juga hamba-Mu sendiri yang berulang tahun beberapa saat yang lalu. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, dan Tuhan terus memakai kami dengan hikmat dari Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Doa kami juga untuk keluarga yang berulang tahun. Ada keluarga Pak Markus Subali dan Ibu Ratih, Bapak Okto Pangaribuan dan Ibu Hertina. Tuhan juga memberkati rumah tangga ini tetap di dalam kesetiaan melayani Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka, memberkati anak-anak mereka, dan kiranya hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja-Mu, Pauk Pukris Kota Wisata. Tuhan senantiasa memberkati dalam semua program pelayanan ke depan. Tuhan memberkati semua pengurus gereja, memberkati semua pendeta. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat melakukan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan jemaat-Mu juga boleh mengalami pertumbuhan rohani, bahkan menghasilkan buah yang lebat yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung kebaktian kita hari ini. Saya mengajak kita sekalian berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Tuhan, Kau gembala kami. Kidung Keesahan 538 ayat 1 dan 2. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, meyakini bahwa Tuhan gembala kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayat yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan. Gembala, pendeta, dan semua majelis jemaat PO Kukris Kota Wisata mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan terus memberikan kita semangat, mendorong kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.